Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Bangkit Delima Putra, mahasiswa Universitas Perintis Indonesia dengan program studi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang kampanye pemasaran dari Grab Indonesia dengan judul Millions of Fears yang didirikan pada akhir bulan November tahun 2022. Kampanye ini cuma tidak fokus untuk berjualan, tapi juga nunjukin dampak sosial nyata ke penggunanya. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama ada metode evaluasi kampanye. Grab dalam kampanye ini pakai beberapa metode evaluasi, diantaranya sosial media analitik, buat ngelihat respon publik di Instagram, di X, ataupun di TikTok. Yang kedua ada pun engagement tracking, ngelihat kayak jumlah klik, share, dan waktu interaksi pengguna di laporan personalisasi. Dan yang paling kuat menurutku adalah survei brand perception, karena Grab ngebuat laporan yang customized buat tiap pengguna, yang dimana jelas nunjukin kalau mereka monitor pengalaman pengguna secara langsung dan personal. Yang kedua ada analisis hasil evaluasi. Hasil dari kampanye ini bisa dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, respons positif pengguna di media sosial. Banyak banget yang share laporan personalnya karena berasa dihargai kontribusinya, dan meskipun cuma order makanan atau naik Grab bike. Dan yang kedua ada jumlah unduhan aplikasi dan retensi pengguna juga naik. Serta setelah kampanye ini dirilis, jumlah unduhan aplikasi dan retensi pengguna juga naik meningkat. Dan dari data internal Grab, mereka berhasil menyampaikan lebih dari 50 juta laporan personalisasi, yang artinya kampanye ini memang masif dan impactful. Yang ketiga yaitu pendapat pribadi soal efektivitas kampanye. Menurut saya pribadi, kampanye ini sangat efektivitas karena berhasil bikin pengguna merasa terhubung secara emosional. Dan kampanye ini bukan jualan promo saja, tapi juga bikin kita sadar bahwa hal kecil yang kita lakuin, kayak pesan makanan, yang itu ternyata berdampak besar buat orang lain, kayak mitra driver dan UMKM umumnya. Yang keempat, rekomendasi perbaikan. Ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Yang pertama, perluas jangkauan konten ke media offline, sehingga orang yang tidak menggunakan sosmed juga dapat exposure-nya. Dan tambahkan juga feedback dari mitra pengemudi dan merchant langsung ke dalam laporan, supaya lebih balance antara sisi pengguna dan penyedia layanan. Yang kelima ada tantangan evaluasi. Evaluasi kampanye kayak gini juga punya tantangan, yaitu data privacy, karena laporan personalisasi butuh data pengguna yang sensitif. Jadi transparansi dan perlindungan data jadi isu penting. Selain itu, mengukur dampak emosional ke pengguna juga tricky, karena nggak semua orang menunjukkan reaksi secara online. Baik, mungkin itu saja analisis saya tentang kampanye Millions of Fears dari Grab Indonesia. Semoga video ini bisa ngasih insight tentang pentingnya evaluasi kampanye dalam dunia bisnis dan komunikasi. Kalau kamu suka konten kayak gini, boleh untuk like, comment, and subscribe buat dukung edukasi digital. Saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang paham. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.